anatomi dan fisiologi ternak, menggambar traktus digestivus ayam. Di sini saya percepat supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari traktus digestivus. Nah, yang pertama itu ada paruh. Paruh yang dimana kita tahu fungsinya untuk memasukkan makanan. Nah, kedua ada esofagus. Esofagus ini berguna untuk meneruskan makanan menuju crop. Nah, crop ini atau yang biasanya dikenal dengan tembolok, crop ini berfungsi untuk menyimpan makanan untuk sementara sebelum masuk ke dalam proventriculus ini. Nah, proventriculus fungsinya untuk mencerna makanan secara enzimatis. Yang dimana kita tahu proventriculus ini adalah lambung kelenjar. Lalu di sini ada juga ampela atau empedal. Ampela ini berfungsi untuk menggiling makanan yang masuk agar lebih mudah untuk dicerna, agar tubuh ayam tersebut mudah untuk mencerna makanan. Lalu berikutnya ada pankreas. Jika dapat dilihat ini, pankreas ini berada di sela-sela duodenum, yang dimana fungsinya itu adalah untuk mensekresikan getah pankreas. Nah, fungsi getah pankreas tersebut untuk pencernaan pati, lemak, protein, dan ini dicerna oleh enzim yang dimiliki pankreas tersebut. Lalu kemudian kita ada ke duodenum. Nah, duodenum itu yang berada di sisi-sisi pankreas tersebut. Ini dapat dilihat. Nah, duodenum ini berfungsi untuk penyerapan air, natrium, dan mineral-mineral lainnya. Nah, berikutnya kita beralih ke hati. Hati ini dapat dilihat hati. Hati ini memiliki fungsi yang kompleks. Antara lain adalah dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu hati ini juga berperan dalam sekresi empedu, lalu detoksifikasi, dan pembentukan sel darah merah. Lalu fungsi dari hati juga untuk penyerapan vitamin. Lalu kita beralih ke jejunum. Dapat dilihat jejunum. Ini jejunum. Jejunum ini adalah usus yang paling panjang di antara duodenum, ileum. Jejunum ini adalah bagian usus yang paling panjang. Nah, fungsi dari jejunum tersebut itu untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Nah, selanjutnya kita ada ke ventriculum Merkel. Dapat dilihat ini yang ada tonjolan kecil ini. Nah, fungsi dari di ventriculum Merkel ini selain untuk pembatas jejunum dan ileum, itu fungsinya untuk memberi nutrisi pada embrio ayam pada fase awal atau starter, dan bertindak sebagai organ kekebalan saat fase pertumbuhan. Lalu di sini ada ileum.
Fungsi dari ileum ini adalah sebagai tempat penyerapan air dan mineral. Kemudian di sini ada sekum. Ini dapat dilihat dia seperti dua gini. Nah, fungsi dari sekum ini untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme yang ada di dalam sekum tersebut. Dan yang berikutnya ada kolom rektrum. Ini dapat dilihat di sini kolom rektrum. Nah, fungsi dari kolom rektrum ini adalah untuk menyerap air, natrium, dan mineral lainnya. Lalu yang terakhir ada kloaka. Dapat dilihat kloaka, ini dia. Kloaka ini berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Kloaka juga merupakan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urin, dan merupakan muara saluran reproduksi. Menggambar skeleton. Berikut di sini saya akan menyebutkan nama kerangka atau skeleton dari ayam ini. Yang pertama ada mandibula. Jadi mandibula itu ada up mandibula dan low mandibula. Setelah itu di sini ini ada cranium. Lalu ini cervical vertebra. Kemudian di sini ini yang tajam ini itu namanya furcula. Lalu di sini ada humerus. Ya, humerus. Lalu ada radius, ulna, phalanges. Ini humerus, radius, ulna, phalanges. Lalu ini Carpometatarsus ini. Berikutnya ada pygostyle ini. Kemudian ini yang ininya itu namanya caudal vertebra. Berikut ini. Lalu di sini yang ini berikut ini namanya pelvic girt. Berikut ini namanya pelvic girt. Lalu ini ribs. Kemudian yang ini namanya femur. Ribs femur. Lalu yang ini yang panjang ini namanya tibiotarsus. Lalu ini tarsometarsus. Lalu ini phalanges. Kemudian ini sternum. Yang ini sternum. Lalu yang di sini ini namanya coracoid. Yang ini ya, ini coracoid, dan yang ini tadi furcula. Ini furcula yang tajam ini, sampingnya ini coracoid. Berikut nama dari skeleton yang bisa saya sebutkan. Selanjutnya ada sistem respiratory atau sistem pernapasan pada ayam. Nah, yang pertama itu ada nares atau lubang hidung.
yang dimana fungsi nares ini untuk mengambil udara untuk bernafas, dan di nares ini terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Lalu ada larin. Larin ini berfungsi untuk jalan masuk udara selama inspirasi. Dan larin ini membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan udara yang keluar masuk dan mengatur suara. Lalu berikutnya selanjutnya itu ada trakea. Ini trakea ini berupa pipa. Dia bentuknya berupa pipa, terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Jadi kalau kita perhatikan trakea ayam itu kan bentuknya seperti selang, bukan selang yang lurus itu, tapi selang yang ada rongga-rongganya gitu, ada cincin-cincinnya begitu. Nah, trakea ini terdapat sirin sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, sirin tersebut ini dapat dilihat. Sirin ini seperti saya bilang tadi terletak pada percabangan pangkal trakea, yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi, di mana sirin ini berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Lalu kemudian ada pulmo. Ini pulmo itu adalah atau disebut juga paru-paru atau bronkus dan bronchioles. Nah, di pulmo ini terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pulmo ini ada sepasang, paru-paru ini ada sepasang. Nah, ukurannya sendiri relatif kecil dan tidak berlobi dan berwarna merah terang, dan ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pulmo, di paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada air sac atau kantong udara. Kantong udara ini berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Berikut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi betina. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Ovarium ini terdiri dari kurang lebih 1.500 folikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat di pembuluh darah dalam ovarium. Masing-masing tangkai tersebut banyak mengikat folikel. Lalu ada ovidu. Yang dikatakan dengan ovidu itu adalah mulai dari individuum sampai kloaka. Nah, ovidu ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Nah, selanjutnya bagian dari ovidu tersebut ada individuum. Nah, individuum itu merupakan bagian paling kranial atau paling depan dari ovidu. Di dalam individuum sendiri
Kuning telur akan dibungkus memutar oleh lapisan tipis albumin. Lalu selanjutnya ada magnum. Berikut ini magnum. Magnum ini merupakan bagian oviduk terpanjang, yaitu sekitar 30 cm. Magnum sendiri berfungsi untuk menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Selanjutnya ada ismus. Ismus ini memiliki panjang sekitar 8 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Lalu pada ismus ini dibentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner cell dan outer cell, dan membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit. Kemudian ada uterus. Ini uterus. Uterus pada bagian ini terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan loposan sutikula. Selain itu, di uterus ini juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Lalu berikutnya ada vagina, di mana vagina ini merupakan bagian paling kaudal atau paling belakang dari ovidum. Nah, vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi, di mana kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut menur pada unggas, serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Vagina memiliki cincin sikuler dengan lipatan di permukaannya untuk tempat penyimpanan spermatozoa. Lalu saya akan beralih ke sistem reproduksi jantan. Nah, di sini ada sepasang testis. Testis ini adalah organ reproduksi pada ayam yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa, seminal plasma, dan hormon testosteron. Lalu ada ductus deferens atau lebih dikenal dengan van deferens. Fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kopulasi dan mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uretra. Lalu berikutnya ada kloaka. Nah, kloaka di sini selain fungsinya untuk tempat pembuangan urin dan sisa-sisa agesti, fungsi kloaka ini juga dimana kita tahu sebagai muara reproduksi pada ayam, baik itu ayam betina dan ayam jantan. Berikut adalah sistem reproduksi dari ayam betina dan ayam jantan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.